Alkitab saudara semua di Matius 9 ayat 16 sampai 17. Siapa yang mau baca? Matius 9 ayat 16 sampai 17. Matius 9 ayat 16 sampai 17. Matius 9 ayat 16 sampai 17. Ya. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya melanjutkan seri yang lalu tentang Yesaya 43, 18, 19 yang mengatakan, lihatlah aku membuat sesuatu yang baru. Dan itu sedang dikerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini dikatakan di Matius, kalau saudara mau menikmati sesuatu yang baru, saudara nggak bisa pakai yang lama. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, Anda harus mengganti wadah Anda yang lama, Bapak Ibu semua, jadi baru. Pikirannya juga harus baru, kelakuan, perilaku, tata cara saudara bicara dan semua harus mau baru. Bukan direnovasi, bukan diperbaiki seperti ketika saudara naik sepeda motor terjatuh, cacat itu setirnya, dibawa ke bengkel, dibetulkan, itu renovasi, itu diperbaiki. Tetapi yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, baru. Katakan, baru. Karena itu kita harus belajar tahan di dalam proses penderitaan. Sebab di sanalah Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru. Nah, tadi kita sudah membaca tentang perumpamaan kain yang Tuhan bentangkan. Tuhan itu ajaib ya. Saudara belum lahir dia sudah ngerti garmen. Saudara belum lahir dia sudah paham tentang jahit menjahit. Tuhan itu sudah begitu luar biasa. Jadi kalau mau menambal Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu nih ya, bajunya sobek terus ditambal. Kita ngerti toh, kain yang nggak susut itu seperti apa toh? Kain yang belum selesai prosesnya, belum tuntas. Pernah beli baju batik yang murah-murah itu? Nah, waktu dipakai ukurannya L cukup. Nah, waktu dicuci mengkeret. Siapa pernah? Nah, itu namanya proses kain belum tuntas. Bisa robek, bisa susut jadi L, jadi ukurannya S. Kok gak cukup ya? Gitu loh ya. Belum lagi direndam itu luntur. Keluar warnanya itu, wenternya itu belum, itu kain yang belum tuntas. Bagaimana kita bisa tuntas? Banyak orang hidupnya tidak tuntas, separuh-separuh, separuh mengasihi, separuh membenci, separuh memaafkan, separuh tidak bisa memaafkan, tidak bisa tuntas, separuh tersinggungan, separuh bisa tidak tersinggungan, jadi tanggung. Suam-suam kuku, Alkitab mengatakan kalau engkau suam-suam kuku, engkau akan diapakan? Dimuntahkan. Jadi biarlah Roh Kudus mengerjakan hidupmu sampai tuntas. Bagaimana caranya untuk tahu kain itu selesai nggak selesai? Mau tidak mau Anda harus mau direndam dalam karya Roh Kudus. Kita buka Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Yuk. Kolose 1 ayat 20 sampai 22.
Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Tuhan dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau menyediakan diri, merelakan diri untuk direndam, itu ketika Anda mengalami perendaman bersama dengan Roh Kudus, Anda minta diperdamaikan. Anda akan diperdamaikan. Alkitab mencatat ayat 21 tadi, kamu dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kita harus diperdamaikan oleh karya salib Kristus. Baru saudara akan mulai menikmati hidup yang baru. Kita ini sudah dibaptis, mati dalam kematiannya. Alkitab mencatat saudara akan juga bangkit dalam kuasa kebangkitannya. Nah, bangsa Israel itu setiap tahun saudara mungkin pernah mendengar istilah Yom Kippur ya. Itu dilaksanakan sampai hari ini dari September akhir sampai ke awal Oktober. Dalam bulan yang Alkitab mencatat kalender Ibrani bulan yang ke-10 tanggal 7. Nah, mereka itu berpuasa merendahkan diri untuk minta perdamaian. Karena dulu zaman Taurat, zaman Tabernakel, zaman Musa, seorang imam seperti Pak Yusa gini ya, Pak Gideon gitu ya, mempersembahkan 2 persembahan. Yang pertama untuk dirinya sendiri. Jadi imam bawa korban, minta perdamaian, dihapus semua kesalahannya, dosa-dosanya. Kemudian persembahan yang kedua, kalau saudara melihat di imamat, itu imam membawa korban untuk semua jemaat, semua umat bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Ibrani 9 mencatat Yesus dalam perjanjian era kita sekarang ini perjanjian baru, dia datang, dia membawa dirinya sendiri, korban darahnya, naik ke surga sekali saja. Kenapa tidak 2 persembahan? Sebab dia tidak berbuat dosa. Jadi Ibrani mencatat dia membawa korbannya sendiri, naik menghadap Bapa. Ini loh, darahku menebus semua umat, itu era Yesus. Karena itu bersyukurlah, kita mau tidak mau harus mau hidup dituntaskan. Kita belajar dari kisah Ishak dan Yakub. Coba kita buka Kejadian 27 ayat 1 dan ayat 33. Kejadian 27 ayat yang pertama dan yang ke-33. Ayat 1 dulu. Kejadian 27 ayat 1. Yuk. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Saut Esau, "Ya Bapa." Ya, sebentar, kita nanti setelah lagi baca 33, saya mau cerita dulu. Ishak ini biografinya seperti apa? Lahir ceprot, ya, ngerti saudara lahir ceprot? Ngek gitu keluar dari ibunya, itu sudah tajir melintir. Bapaknya kaya. Abraham ini kayanya luar biasa, tajir kalau sekarang orang bilang. Hidupnya enak, kisah cintanya dalam perjodohannya dalam Ribka enak. Dan dia ini tidak pernah bikin sesuatu yang baru. Dia cuma ikut gerakannya bapak gali sumur, dimusuhi gali sumur, tutup lagi gali. Alkitab mencatat Ishak itu semakin hari semakin kaya. Dia tidak pernah mengalami proses. Kita lihat ayat 33. Apa yang terjadi?
Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Ishak tidak punya kepekaan. Matanya kabur. Dibujui anaknya. Anak si Yakub mau dapat berkat disuruh mamae pakai baju yang bau-bau padang gitu, didemok-demok. Sakjane dhek wis krasa. Iki kok suara Yakub tapi bau-bau Esau. Nah, orang yang nggak pernah ngalami proses itu nggak. Jadi dia dibohongi sama anaknya. Kisahnya beda dengan Yakub. Coba ayat yang Kejadian maju 48 ayat yang ke-10. Kita mulai perbandingan dua pribadi ini. Apa yang terjadi? Kejadian 48 ayat 10. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya. Iya. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Sama ya dengan Ishak ya. Terus? Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Ya, terus tetapi Israel mengulurkan 14 kalau nggak salah. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. 17. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Terus 18. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." 20. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Tuhan kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Sorry. Ayat 20. Tadi 20. Yang kata-katanya begini, tetapi ayahnya menolak 19. Oh, sorry ya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu." Stop sampai sini. Waktu itu matanya juga udah nggak kelihatan si Yakub. Harusnya memberkati cucunya Efraim dan Manasye itu begini. Terus ya. Tetapi dia ngerti bungsunya mana, tangannya disilang. Yusuf bapaknya ngomong, salah Pak, salah, nggak gitu, nggak baik. Ini lo sing sulung dapat berkat dulu, ini lo sing bungsu. Dia jawab apa? Aku tahu anakku, aku tahu. Yakub ini beda dengan Ishak bapaknya. Dia kan waktu itu setelah dia bohongi bapaknya, mencuri hak kesulungan kakaknya, dia dibenci oleh Esau. Ibunya bilang, "No, sana lari ke pamanmu untuk menyembunyikan diri di rumah Laban." Sekaligus dia menjadi mertuanya karena dia mencintai Rahel, kemudian dikasih Lea, genti dibujui enggak sama mertuanya? Genti dibujui. Ini proses yang harus dia kerjakan di sana selama 20 tahun. Bahkan Alkitab mencatat mertuanya ini mengubah upahnya berkali-kali. Jadi Yakub menerima ketidakadilan. Yakub ini soroh hidupnya. Jadi dia lari-lari karena bujui kan, karena dia jelek perbuatannya. Dia melakukan hal yang ngakal-ngakali gitu ya. Sampai mertuanya ya diakali, wong memang upahnya diambil. Jadi dia itu ditolong Tuhan, tapi Tuhan menopang. Kenapa? Sebab Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup Yakub. Yakub itu wis dibujui, cintanya sama Rahel oleh Lea. Kemudian anak pertamanya Ruben itu menggagahi gundiknya. Dia kedapatan lihat, loh anakku sing gede macari, mencintai gundiknya. Kemudian anaknya Dina diperkosa. Kemudian dia akhirnya mengalami perjumpaan kepada Tuhan ketika dia keluar dari rumah mertuanya menuju rumah bapaknya, kakinya pincang, terus Tuhan ngomong, mulai sekarang namamu bukan Yakub, engkau akan dipanggil Israel. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diperdamaikan.
Jadi dua orang ini berbeda. Satunya mengalami proses yang luar biasa, satunya santai-santai. Yusuf 13 tahun mengalami perendaman, dilupakan, dipenjara, gak salah. Punya gak dia alasan untuk kepahitan? Punya, dijual saudaranya. Dia punya banyak hal tapi dia harus berubah. Dari anak manja harus hidup mandiri. Dari anak nggak ngerti harus dibuat ngerti. Itu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup Yusuf. Berkali-kali. Ada orang yang satu hari selesai perendamannya. Oh wes baik kata Tuhan selesai. Ada yang 1 bulan. Ada yang 38 tahun seperti orang yang lumpuh di Betsaida. Tuhan datang menjenguk dia dan dia sembuh. Nah, apa yang terjadi ketika kita sudah diperdamaikan? Mari kita buka di Yohanes 8. Kisah seorang yang kedapatan berzina, wanita yang kedapatan berzina, ayat 11. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Hal yang kedua, ketika saudara sudah diberdamaikan dengan Kristus, yang kedua ini dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Waktu itu perempuan ini kedapatan berzina, Yesus ada di sana. Ahli Taurat, orang Farisi dan semua orang berkumpul. No, guru, apa yang harus kau kerjakan? Dia sudah kedapatan berzina. Biasa, lihat. Perempuan ini reputasinya sudah hancur. Enggak punya harga diri. Wes dituding-tuding di situ hukumnya mati. Waktu itu mereka, terus Tuhan Yesus ini cuek. Enggak ngurus pertama. Tapi mereka ngomong terus, guru ini gimana ceritanya? Padahal mereka ngerti hukumnya. Mereka mau ingin tahu apa yang dikerjakan Yesus. Terus Tuhan cuma ngomong barang siapa yang gak pernah berbuat dosa ngelempar batu yang pertama. Kemudian Yesus pun tidak peduli, dia nulis-nulis di tanah sampai ayat ini terjadi ayat 11. Ayat 10 sebelumnya ditanya, mana perempuan orang-orang itu? Gak ada Tuhan. Lalu Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Tapi ada garis bawahnya, jangan berbuat dosa. Ketika kita mengalami satu proses perendaman tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa tuntas. Mana bisa biasa berbohong, tidak berbohong. Itu butuh kekuatan Roh Kudus. Biasa menunda pekerjaan, harus kembali konsen dalam setiap pekerjaan. Saudara harus minta hikmat Tuhan. Contoh, orang yang menunda pekerjaan itu biasanya kan menyepelekan, ya, malas. Terus dia merasa bisa banyak hal. Gampang tak kerja 1 jam selesai. Satu kali engkau akan menghadapi yang namanya engkau tertidur mungkin. Atau engkau punya pekerjaan lain. Atau mungkin traffic light macet saudara terlambat. Yang tadi engkau ngomong 1 jam selesai saudara cuma bisa ngowoh terlambat. Dan banyak hal. Jadi saudara mintalah hikmat Tuhan, ya apa caranya aku bisa prioritas. Misalnya begitu kalau orang menunda pekerjaan. Atau gimana caranya aku bisa mengampuni Tuhan. Ketemu selalu omongannya ndak enak. Ketemu selalu mencekno orangnya. Pinginnya wis ngampuni sesuk dilukai lagi. Begitu ya. Itu saudara harus sampai selesai prosesnya. Sebab sesuatu yang baru itu akan dikerjakan dan sedang dikerjakan ketika reaksimu benar. Mungkin saudara harus taat, saudara harus bersyukur, saudara harus berdoa dengan tekun, saudara mungkin harus mengambil perilaku dengan sikap yang berbeda, dengan cara yang berbeda yang tidak dikerjakan oleh dunia. Dunia terlambat datang kerja, saudara jangan datang terlambat. Dunia ikut mencuri haknya perusahaan, saudara ikut mencuri korupsi. Dunia melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara ikut melakukan hal yang tidak baik. Nah, bagaimana Tuhan mau mengerjakan? Sebab iblis itu keliling sukaannya mendakwa. Pekerjaannya cuma mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Kita lihat contoh yang terakhir di Lukas 15. Ini untuk anak-anak juga, ya. Perhatikan anak-anak di Lukas 15. Supaya saudara mengerti apa yang terjadi ketika saudara berbuat dosa. Cerita tentang anak yang hilang, ya. Ayat 11 mulai, saya baca ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki, yang bungsu 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang kita menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ini satu contoh kisah anak yang keluar dari otoritas orang tuanya. Anak-anak perhatikan. Sebelum engkau menikah, kau masih ada di bawah otoritas orang tua. Baik, tidak baik, bengis, gak bengis, kau kerjakan yang baik. Tuhan yang akan melakukan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Anak ini ngomong, Pak minta warisanku. Dia punya banyak. Lihat, orang yang menjauh dari otoritas, ketika engkau jauh dari Tuhan, tidak terkontrol hidupmu. Dia boroskan semua hartanya, semua orang suka dengan dia, semua orang dekat dengan dia, dia pintar, ganteng, uangnya banyak, siapa yang gak suka. Tapi ketika dia melarat, mau makan ampasnya babi saja, tidak ada orang kasih. Ini ketika saudara diperdamaikan dengan Kristus. Saudara dituntut tidak berbuat dosa lagi. Tetapi apa yang terjadi supaya saudara melakukan tidak berbuat dosa lagi? Saudara harus seperti anak ini. Ini dikatakan ayat 17. Lalu ia menyadari keadaan, banyak orang tidak sadar. Ditegur pun marah-marah, dinasehati tidak terima. Apakah menunggu seperti anak ini? Lalu saya bersyukur dengan ayat ini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan bapaknya. Lalu dia mengerjakan sesuatu ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pertama harus sadar, hidupku tanpa Tuhan nol, song. Ya, hidupku tanpa Tuhan song. Ini banyak otoritas di atas kita, di pekerjaan, istri terhadap bapak suaminya, anak-anak terhadap orang tuanya. Anak ini sudah jauh dari Tuhan. Akhirnya dia menyadari, ngomong, aduh aku makan ampas loh, gak bisa. Bapakku tuh punya pegawai tuh makan daging steak mungkin ya. Makan kentang goreng, chicken nugget, apalah waktu itu. Zaman sekarang pun begitu ya. Makan bakso, minum es teler, duwe ake, aku ndek sini melarat. Wes aku tak pulang gitu. Saudara ngerti, ketika engkau pulang dan kembali, Bapak ini saya mbuayangno dengan ilustrasi saya sendiri kalau merenungkan firman. Bapak iki kok ya betah ya, pagi dia lihat jam 4 gak ketok anake, sampai maghrib dia balik rumah ya. Ini versi saya membayangkan Bapak iki. Nah buktinya di situ dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah dia dinantikan gak sih sama bapaknya? Tiwas dia mau pulang. Nah, dia dikatakan ayahnya itu berlari, yang lari ini bapak elo. Yesus juga punya ide kreatif yang luar biasa. Dia yang turun cari saudara. Dia yang turun cari permata-permata yang hilang.
Dia yang ambil punya inisiatif mengasihi saudara, menebus, membawa saudara balik nanti ke surga. Nah, 21 anak ini ngomong gini, lihat, dia minta ampun, diperdamaikan. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa, aku enggak layak disebut anak Bapa. Tapi lihat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Jika kita kembali kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi, mau diperdamaikan dan mau minta ampun, mengakui semua kekurangan, Tuhan adalah setia dan adil. Anda dapat seperti anak ini jubah yang terbaik. Anda terima jubah yang baru, kehidupan yang baru, cover yang baru, perlindungan. Karena dia sudah keluar dari perlindungan orang tuanya. Kemudian pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin. Saudara mendapatkan cincin itu lambang meterai. Cincin itu adalah lambang penebusanmu. Cincin itu dikenakan kepada saudara. Ketika saudara pakai cincin itu yang dikenakan, tidak ada satupun yang bisa menyentuh Bapak Ibu saudara tanpa seizin Tuhan. Sebab Anda termeterai oleh darah Kristus. Anda adalah milik Kristus. Jadi kalau ada orang kerasukan, ada orang apa yang ini, oh enggak, aku ini sudah enggak bisa. Kamu milik Kristus, sudah ditebus, harganya lunas, gak kredit. Karena itu dikatakan ini di situ, setelah dia dapatkan cincin, Anda nanti akan seperti anak ini, pakai sepatu yang baru. Seperti perempuan Samaria yang berbuat dosa, Tuhan ngomong, panggilan suamimu. Oh Bapak, aku gak punya suami loh Tuhan. Aku gak punya suami. Loh, tepat kamu ngomong gitu, sebab yang ada padamu bukan suamimu, ini pelakor. Jadi orang perempuan tidak baik. Yang ada 5 itu bukan suamimu semua. Kaget dia. Kok ngerti ya? Makanya dia berjumpa dengan Tuhan. Hidupnya diperdamaikan. Perempuan ini pakai sepatu seperti anak ini. Ketika dia hidup baru, ketika dia tidak berbuat dosa lagi, dia pergi beritakan Injil sama orang-orang di kampungnya. Aku ketemu orang sing tahu hidupku. Kok bisa dek tahu suamiku 5 bukan suamiku? Itu Tuhan. Kalau Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidupmu, karena cintanya, karena kasihnya, saudara harus masuk dalam proses perendaman. Tidak bisa sekali, saudara harus 2 kali sampai tuntas. Supaya apa tadi firman Tuhan awal mengatakan, hidupmu tidak mengoyakkan orang lain. Seringkali kata-kata kita mungkin mengoyakkan hati orang lain sehingga terluka. Perilaku kita mengoyakkan orang lain sehingga orang lain tidak nyaman dengan keberadaan kita. Atau kita seringkali salah persepsi dengan Tuhan. Kita seringkali mikir kenapa dia diberkati aku tidak. Kenapa orang itu dipromosikan aku tidak. Kenapa hidupku harus melewati lika-liku ini. Ya, ini sampai yang sulung ini cemburu. Wong wis berbuat tidak baik. Tetapi inilah Tuhan. Karya Yesus, dia cari yang hilang. Dia cari yang berbuat dosa, yang sudah terhilang. Tapi yang mau kembali dan diperdamaikan. Dia memberi sesuatu yang baru. Sebenarnya anak ini sudah ngomong, aku dadi pegawaimu tok lho Pak, gelem. Gak usah dadi anak, sebab aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, dia ngomong. Tetapi Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Dia tetap kasih, nih kamu hak, kon anak tetap anak. Salah tak pukul, salah harus dididik, tetapi kamu tetap. Begitu kan Tuhan kita. Saya mau kesaksian waktu saya di ICU. Waktu itu saya pikir saya kan tidak tahu tuh ya, biasa detak jantung, kadang-kadang orang naik tangga, ngos-ngosan gitu ya Pak. Nah saya pikir ya sudah, tapi waktu itu kok menetap. Nah saya tahu itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saya, kenapa? Kok saya nggak pingsan, kok saya nggak mual, kok saya nggak pusing, tensi saya tidak tinggi, saya nggak mengalami apa-apa, cuma saya merasa melayang. Detak jantung ini saking cepatnya tidak terdeteksi. Waktu masuk William Booth itu kayak orang setor nyawa, penuh semua. Waktu saya di RSAL yang bingung dokternya, sebab tidak tensi tinggi. Direkam jantung tidak ada apa-apa. Waktu pulang aja itu di dokternya Pak Abed baru tahu kalau oh bersih nggak ada apa-apa.
jantungnya sehat. Makanya sampai hari ini besok pagi saya kontrol, itu dokternya ngomong kamu harus di sini. Sebenarnya kalau di tempat rujukan di Bakti Rahayu, dokternya sudah ngomong kalau sudah di sana nggak perlu ke sana, balik sini. Tapi dokternya maksa yang sana. Kamu harus ke sini. Sebab dia sampai ngomong gini waktu saya pulang. Kamu ya kertas-kertas EKG-mu, kertas-kertas hasil labmu itu pajangan. Sebab dia sendiri ngomong, ini Tuhan. Kenapa? Untuk kasus detak jantung saya, waktu itu 210 nggak mau turun. Sampai jam 12 malam sebelum saya besok ulang tahun masih 180. Mujizat terjadi waktu 12:30 saya ngomong Tuhan, nek hidupku boleh nyambung, lakukan sesuatu. Dari dada kanan saya keluar sesuatu yang kemeng gitu ya. Terus kemudian turun sampai hari ini tuh 60-70. Tapi sampai hari ini itu kadang masih gemetar badan saya, tapi nadi bagus gitu loh. Nah, yang dokternya bingung, kamu enggak mau turun, karena itu kamu harus dipantau. Kalau dadamu enggak ada tulang, jebol kamu itu dadamu. Itu dokter jantung. Dokter penyakit dalam ngomong, secara fungsi tiroidmu yang terganggu, tiroid itu kelenjar di leher. Kalau saudara pernah tahu orang gondoken, nah itu hipertiroid. Kalau dia parah, badannya kurus, matanya keluar dan dia mengalami banyak hal. Hipertiroid itu lebih parah nanti, bisa menimbulkan kematian. Tapi kalau dari angka saya hipertiroid, normal 9-19, angka saya di rumah sakit 24, berarti hiper kan, kelebihan. Tapi gejalanya ada di kekurangan gemuk. Jadi saya baru sadar, apa ya aku kok gemuk gak terkontrol, makannya dikit, wis noto banyak, kok gemuk-gemuk sendiri gitu. Nanti karena ini tidak menghasilkan kelenjar yang bisa mengatur metabolisme tubuh. Makanya dokter ngomong, kan dosennya Pak Gideon, istrimu loh kok gendut. Harusnya enggak. Tapi semua gejala ada di kekurangan hipotiroid. Rambut saya sampai tipis ini. Sebelum ke ICU, brodolnya minta ampun, dipegang gini, prol. Kalau orang habis keramas rontok biasa ya. Ini dipegang prol itu beberapa hari. Terus 3 orang menyaksikan waktu saya sebelum berangkat ke Jakarta. Wajah saya ini berubah. Saya sampai bedaan itu ya hapus berkali-kali. Karena suamiku ngomong gini, kamu ini bedaan ta? Kok temblong-temblong? Saudara ngerti orang pakai foundation sing temblong-temblong itu tumpang tindih gak karuan, tak hapus maneh. Wis lu, aku gak nggawe. Ya ki mending gak nggawe bedak kata gitu. Tapi tetap wajahmu berbeda. Gak tahu mungkin sakit, mungkin telepon apa gak ngerti. Wong aku ya gak tahu kan. Lah terus waktu dokter ngomong mau gak mau ini harus di ICU Pak. Kalau Bapak gak ICU, Bapak tanda tangan, kami gak tanggung jawab. Terus saya ngomong sama Pak Gideon gimana, ya udah. Lah Pak Gideon itu saking bingungnya ya. Pak, dada sama istrinya dulu. Harusnya kan dimasukkan sampai ruangan, semua orang dimasukkan sampai ruangan. Bah suami nih, bapak dimasukno, diberes-beresno sih bojone baru dada ya. Pak Gideon saking gopone ndek jauh gitu wis, ya wis hati-hati dek baru sadar loh, aku sesuk gurung karon iso ketemu bojoku karena dia tahu saya bisa mati di ICU. Gitu loh. Resiko itu pasti ada. Dan waktu di ICU bukan seperti ICU biasa pakai baju boleh masuk ya. Ini enggak boleh. Sampai hari besok, sampai malam suami saya nggak ngerti apa yang terjadi dengan saya. Saya habis normal itu nggak ngerti deh. Akhirnya boleh akal apa caranya? Oh minta surat. Terus saya mau nulis surat. Suamiku cek gak bingung toh. Aku sudah baik-baik. Besoknya saya ngomong sama dokter, dok sudah normal. Nggak bisa. Katanya. Ibu jangan main-main. Jantung itu bisa hilang ibu. Saya nggak bisa tidur. Ibu enak tidur. Saya nggak tidur dok. Saya yang mikir aku ngono. Cuma saya nggak parah-parah amat. Tapi waktu saya di situ, saya kan ngomong, waduh kono HP, kono hiburan, sebelahku wong tuwek, lupa aku di mana, waduh gak iso turu, saya bilang, ini rumah sakit, mana ini, apa ini, waduh gak turu mbah sebelah, sadar gak sadar mateng. Terus saya boleh baca buku, saya enggak ngomong Alkitab. Oh boleh. Waktu dia ngambil dia kasih apa foto Alkitab sing digawa kayak Mbak Alkitab buku ini. HP enggak boleh gak kurangan akal. Nah disitulah saya baca Alkitab berjam-jam kayak di Korea. Nah disitulah dia kerjakan sesuatu. Hanya Anda jangan enggak mau baca Alkitab loh ya. Disitulah dia kerjakan. Dia nyatakan visi ya di situ
berjam-jam saya sampai punya pola baru. Jadi kan enggak bisa tidur, sebab mulai jam 9 sampai jam 1 intimidasi tekanan itu luar biasa. Mari ini kon mati. Delokon deg-deg. Lah karena setiap 15 menit ini jalan sendiri tensi. Gorong pencepan sebelah sini. Belum ini bengkak abewesan. Jadi mulai saya sebentar saudara ngerti ya, delok monitor. Naik darah Yesus normal, darah Yesus normal. Ngono terus saya itu. Sampai jam 1 saya makanya baca Alkitab. Sampai jam 3 baru mulai bisa tidur. Itu pola baru yang Tuhan kerjakan. Saya enggak ngerti. Baca Alkitab mulai jam 9 sampai jam 1. Dan saya dibuktikan sama Tuhan, dijak taruhan sampai Tuhan. Tak delok yo, kon modelmu opo jadi Tuhan. Kon pinro modelmu lawas. Ternyata saudara tahu, saya kan wis kepingin pindah kamar tuh ya. Waktu ditaruh kamar saya juga nggak ngerti kalau terakhir itu Pak Apet kan ngomong, Riz kamu harus ketemu Tuhan sebelum pulang. Saya enggak tahu nek pohon itu dipakai Tuhan nyapa saya. Tapi saya sih cuek, wong ngerasa no mulai gak mulai ki, aku nek gak normal kalau mulai kan. Biasanya BPJS kan ditendang kan, ini enggak, sebab saya kasus khusus, katanya dokter langka. Nah, saudara ngerti, saya pindah ruangan juga tidak aman hidup saya. Pojok mari ditinggal mati bojone, aduh, sus, goblok, ngono ngomongnya, sus, saya tadi ngomong goblok, iki eling tadi di mobil ngomong mbek bapake. Tak pedot sih ya, Jeho ini ayat Paskah dapat ayat, ya. Mi, usah gini Jeho, jadi saksi nih, tak cerita no mami ya, Jos, tos nanti pulang beli ayam ya. Jadi dia pulang ngomong gini, mami ayatnya apa? Kepo ayatmu, ini loh Mia, kok tahu ya ini kebutuhannya Jeho. Saudara ngerti ayatnya apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Loh memangnya Jeho itu tahu meso, saya gak pernah tahu dia meso soalnya. Jeho suka ngomong goblok. Dia makanya seneng cewek sing pinter, dia punya sirisiran cewek pinter, itu senengnya setengah mati. Soalnya nek bodoh itu goblok ngono. Gurunya juga nek gak pinter goblok ke bapak inilah. Dia itu nggak sadar, saya juga nggak sadar waktu itu. Nah tadi saya cerita sama Jeho, kamu waktu bilang goblok, inget Cece Lois itu orangnya ada. Ya nanti tos dia guyu kepingkel-pingkel nek mobil. Cece dulu ya dimarahi sama papanya nek ngomong goblok. Saking jengkelnya diganti apa? Gublik. Nah itu Lois dulu. Anak-anak kan dilarang ngomong goblok kan? Gak kurang akal deh. Gublik ngono. Iya Lois, ngomongmu gublik ya? Ngaku Lois, ngaku selamat kamu. Kan begitu ya? Iya, ini loh Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidupnya Jeho. Dia juga bingung. Mi, kok bisa ngerti ya? Dia kok bingung terus. Kok ngerti ya? Loh memang kau tahu ngomong apa sih Jeho? Goblok. Nah itu menyentuh dia firman itu. Papanya sudah ngomong gak boleh loh ya Jeho ngomong goblok. Gitu. Kan dhek kepinteran mbek ya. Dadi nek ndelok wong rada bento-bento titik ngono dhek rada lelet lemot ngono, goblok ngono. Dadi dhek kon Jeho hati-hati. Ya itu memang enggak boleh. Nah ngomong kotor kan enggak cuma ngomong goblok. Ketika kita mengeluh, kita juga sudah mengeluarkan aroma tidak baik ke surga. Enggak boleh mengeluh ya, tapi ya gak gampang wong mesti ndelok ngene ngomel ya toh. Kan itu tidak mudah. Jadi waktu saya di ICU itu ya sampai ngerti saudara, ketika HP sudah di tangan saya, HP gak mandek, sing jawab uang, ya toh? Sudah berapa hari gak saya pegang? Saya balesi orang, saya jawab orang, ih gak mikir orderan kue lo ya, si gorong itu, hal yang lain, jari Tuhan. Kali hari gak mau jual kitab, baca tapi nanti keri-keri sisa-sisa, wis orang pulang kabeh, wis gak nganu, wis jam 9 mulai diintimidasi, ketakutan jam 1, moco dilu kan ada Pak Gideon, saya wis gopo Pak Gideon, oh ngene wis rewel, wis jaluk iki. Nah waktu di ICU tidak ada siapapun, tidak dengan suami dan tidak dengan siapapun, HP no, mau jual kitab enggak? Untung oleh, Dek Cina kok oleh mau jual kitab, dibantai saudara, baca bisa berjam-jam. Jadi Tuhan, iku lo aslimu, ngono saya digitu no. Oh iya Tuhan, kamu tak kasih pola baru, sakjane 4 hari gak cukup. Kurang, wah Tuhan, kamu siap 4 hari ya cukup. Wes iya Tuhan, engko tak moco koyok neng ICU. Engko nek aku gak tuh tak moco berjam-jam ngono. Iku lak janji mulut manusia toh ya toh. Tuhan ngerti aslimu iku ngono. Kau nek wes sibuk lali gak baca
Bukan lali, gaya kita ini moco, Tuhan mau wis mari sak pasal. Tuhan nuntutnya lebih. Sebab musuhmu di sana besar. Jalan yang pernah kau lewati Tuhan sudah nggak boleh lewat lagi. Kamu harus menyimpang sebelah sana sebab itu yang baru dikerjakan Tuhan. Dek kono polamu dibaca ambek iblis. Mari ngene tak godo pasti ngamuk. Iblis sudah tahu. Polamu sudah dibaca. Semua jejakmu itu wis dibaca, wis direkam. Mari ngene dhek pasti tersinggung. Mari ngene dhek pasti ngerokok narkoba. Mari ngene dhek pasti nunda pekerjaan. Habis ini dia pasti melakukan hal yang tidak baik. Itu wis dicengkram. Makanya Tuhan mau kasih saudara yang baru. Caramu bekerja, caramu melakukan banyak hal, mengerjakan banyak hal. Dia mau kasih yang baru. Sebab di sana musuhmu Goliat itu menanti. Siapa yang mengira Daud itu melempar dengan batu? Enggak ada yang mengira, semua bawa pedang, lembing, baju. Sampai Daud ngomong, aku gak iso melaku. Bes, simple aja. Hikmatnya siapa itu? Pekerjaannya siapa? Daud dulu waktu diproses, semua makan bersama, dia sendirian. Seperti anak buangan, seperti anak tiri. Tapi waktu dia di tempat pembuangan, dia ngopeni kambing yang cuma 2 atau 3. Disitulah Tuhan mengajari dia berperang. Makanya dia ngomong beruang tak cekel janggute. Singa tak cengkram. Diajari perang. Makanya ketika dia menghadapi Goliat, ala Goliat cilik. Batu ini cukup sekali tumbang ke dia. Tapi kalau dulu dia nelongso, cuma kepahitan, cuma sakit hati, nggak diajak orang tuanya makan, diilokno kakaknya. Waktu dia di medan pertempuran kan kakaknya ngomong gini, ngapain kamu? Sok-sokan kamu? Kan gitu. Lorati kan begitu no. Enggak, aku cuma lihat. Ya waktu itu wis tambar wesan. Tapi ketika tidak ada yang berani, dia berani. Kekuatan dari mana itu? Itu dari proses yang dia sudah lewati. Karena itu ya sudah, mau nggak mau sudah harus mencintai proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Sebab kalau saudara nggak menikmati, saudara nggak lulus-lulus. Kita nggak nikmati sesuatu yang baru di depan itu, saudara nggak pernah mengerti. Mau inflasi, mau harga naik, mau pekerjaanmu dijegal orang, mau saudara kehilangan apa, kau nggak pernah tahu. Yang tahu, yang bisa lihat jarak radius berkilo-kilo itu cuma Roh Kudus. Kepekaannya akan hinggap dalam hidupmu sehingga ngerti apa yang harus tak lakukan Tuhan ketika musuh menghadang. Apa yang harus tak kerjakan Tuhan supaya aku punya pola-pola yang baru. Saudara dapat hikmat yang baru, cara yang baru, mengatasi segala perkara wes gak payu cara lama. Yesus aja di Alkitab ini nulis ngajari waktu Yosua ngejar musuhnya di kota Ai sama sebelumnya nggak sama. Yang pertama dia langsung nyerang, yang kedua dia diajari Tuhan sebagian di belakang, sebagian di depan mancing musuh. Ketika Yosua enggak tanya Tuhan, dia kebujuk enggak? Bujuk. Orang-orang Gibeon ngakali dia. Itu. Ya, ketika kita ada di lembah kegelapan, apapun situasi saat ini, firman Tuhan yang lalu sudah ngomong, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Pesta saudara nek diinget-inget gorok marini. Dan saudara akan terus kecewa, pahit, enggak terima, mengeluh dan banyak hal. Hiduplah dalam hidup yang baru yang Tuhan sediakan buat saudara tahun ini sampai tahun waktu yang Tuhan sudah genapkan dalam hidupmu. Sebab ayat ini terus menggema. Sampai saya di ICU ini terus menggema. Sebab memang Tuhan sedang mengerjakan, membentuk generasi yang baru, yang militan, yang loyal dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh. Akhir zaman ini banyak orang terhilang. Banyak orang kebingungan, sana sini banyak kabar, menakutkan seperti pujian. Kedengaran sini sana, banyak kabar, minyak larang sembarang, belum nanti habis ini bensin naik atau apapun, gentar enggak sih sing uangnya enggak ada, apalagi tidak bekerja. Tetapi janji Tuhan engkau tetap dipelihara. Waktu saya pulang baru sadar. Saya nengok di pohon sebelah, itu pohon sudah ratusan tahun mungkin atau bertahun-tahun, itu kasih tumbuh di situ cuma buat saya ternyata. Bagi saya loh ya, saya dari kelas 1 dipindah kelas 2,
sakjane nek ngomong ngomel ya, saya ngomong gak peduli pokoknya aku ndek kamar biae, keluar. Nah, saya dapatlah kelas 2 ndek pinggir pintu. Kalau pagi lihat marinir-marinir lewat, lah pohon ini pertama ndak nyapa saya. Sepapet ngomong, Lis kon nek kurang ketemu Tuhan kon gak iso mulih. Pokoknya harus ketemu Tuhan. Ya wis, Tuhan ngomong apa sesuatu. Nah, pagi-pagi saya buka jendela. Pohon itu lucu. Dia sedikit berdiri gini terus dia menggok. Terus kate mati, mau bengkok mungkin kena. Tapi pohon ini bentuknya langsung gini. Gini. Nah, waktu itulah dia ngomong, sakjane kamu sudah mati. Sakjane kamu mungkin sudah habis. Sebab musuh jegal kamu. Kamu sudah wis gak karuan. Tapi Tuhan berkuasa membuat kamu hidup. Kamu siapa Tuhan, saya gitu. Kenapa saya begini sekarang? Saudara tahu, salah satu pasien di ICU, anak masih muda, kecolongan juga ini instansinya. Taruna itu harusnya sudah siap. Dia itu tiba-tiba gak disadarinya nyeri dada. Tapi saya ini kan dengar dia, makanya itu bukan anak Tuhan, saya diberkati. Mosok nek ketemu suster, Mas nanti minum obatnya, ngono. Terus dokternya kan juga angkatan semua, dari jauh wes ngene, ngono, ngono. Dek nanti nganu ya, saking latai sak suster sak kabeh ngono. Lah saudara disuruh berdoa, siap gak siap ngono. Ya, gak iso Pak. Aku berdoa Pak, yang lainnya aja. Gak iso Pak, aku ini. Iki loh, Tuhan mengubah hidupmu, saudara harus siap. Siap gak siap, harus siap. Sebab Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua saudara. Kiranya Bapak Ibu semua saudara diberkati firman Tuhan pagi ini. Tangkaplah bahwa Dia sedang mengerjakan hal yang baru. Lewat situasi apapun, mau di lembah kekelaman, mau dimanapun, asal ada Tuhan cukup. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Tangannya selalu serta melindungi. Mari semua bagi berdiri, hidupku penghiburan dari surga. Penghiburan dari surga. Jika Tuhan sertaku, tentunya semua itu disediakan bagiku. Tentunya semua dikerjakan bagiku. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Tangannya selalu serta, melindungi diriku. Penghiburan dari surga, penghiburan dari surga. Jika Tuhan sertaku, tentunya semua itu disediakan bagiku. Tentunya semua itu dikerjakan bagiku. Tuhan yang akan menggenapi rancangan-rancangan yang sempurna. Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Jika hari ini dalam situasi-situasi yang tidak sesuai dengan harapanmu, tangan Tuhan sedang melakukan hal-hal yang baru. Nikmati dan minta penghiburan dari surga. Hento karama ulila karahika kaya sande kiaramasan. Turunlah kemurahan, kebaikan Allah, damai sejahtera atas engkau, hai Bapak Ibu Saudara, sehingga engkau mampu melewati kehidupan yang Tuhan kerjakan sampai tuntas.
selesai, sehingga label yang dikerjakan dalam hidupmu menjadi garam dunia di antara suku-suku bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan mampukan mereka. Kalau hari ini ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau hari ini mereka sakit, kehilangan pengharapan, Tuhan tegakkan kembali. Kalau mereka membutuhkan banyak hal, Tuhan sudah membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Berikan kami hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru, wadah yang baru menampung berkat-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, yang membuat kami tetap tegak berdiri, supaya kami tidak dipotong dan dibuang, supaya kami tetap memberikan dampak bagi surga. Kami berbuah lebat dan sangat lebat. Ketika Engkau menghampiri kami, kami didapati setia. Terima kasih Tuhan, mengurapi semua yang sudah boleh hadir pada pagi ini. Mereka boleh mendapatkan bagian dari firman-Mu. Firman ini terkunci dan termeterai oleh urapan Roh Kudus dengan meterai darah anak domba Allah. Tidak ada satupun yang bisa mencuri sehingga mereka kehilangan sukacita. Terima kemurahan Allah, kebaikan Allah melimpah atas kita semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah mengucap syukur, haleluya.